Ya kalau Amar, jujur Amar sangat menyesalkan gugatan perceraian ini yang diajukan sama Ibel. Amar amat sangat menyesal karena dia sangat pengen mempertahankan keluarganya dia. Itu yang dia pengen sebenarnya. Cuman ya memang di satu sisi saya juga bilang sama Amar bahwasanya Amar tetap ini haknya Ibel, untuk melayangkan gugatan ini haknya Ibel. Kau jangan ada perasaan marah atau benci atau apa sama Ibel. Enggak bang, aku tetap sama Ibel, aku tetap. Biarpun dia seperti ini, aku sama Ibel tetap, sama anak-anak apalagi, kata dia. Ya seperti itulah. Kalau usaha untuk mempertahanin udah dilakukan dari sejak Amar keluar dari lapas ya. Nah, sempat juga saya kasih statement bahwasanya mungkin ada perjanjian antara mereka, apa saya kurang tahu, saya nggak tahu apa perjanjian itu. Apakah Amar pengen buktikan dengan syarat-syarat tertentu, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas Amar berjanji ya sesuatu lah sama Ibel. Nah, mungkin Ibel masih belum bisa terima permintaan maaf itu sehingga dia melayangkan gugatan cerai ini ya. Ya saya jujur sempat kaget kalau Ibel tetap melayangkan gugatan perceraian itu. Saya sempat kaget juga dengar dari ya awalnya dari Ibel sendiri saya udah dengar. Cuman saya pikir gugatan itu kan belum ada kalau gugatan itu belum dilayangkan, belum dimasukkan ke pengadilan agama. Jadi ya intinya saya sempat kaget lah dengan adanya gugatan itu gitu loh. Saya juga sempat kaget, seperti saya bilang tadi, saya sempat kaget karena hubungan keduanya saya rasa awalnya menunjukkan tren yang positif karena beberapa kali Amar terlihat datang ke kajian bersama Ibel, dan juga di saat Amar perdana dia nge-host di Zen One Gallery itu si Ibel sempat datang. Cuman kok tahu-tahu Ibel tetap memutuskan gugatan, majukan gugatan perceraian ini. Saya juga kaget lah, Amar pun kaget. Jadi Amar kaget, Amar bahkan sempat bilang sama saya, aduh bang, cobaan kok terus menerus ya. Satu, selesai masalah narkoba, ini bapak sakit, terus aku mesti ngadepin gugatan cerai ini. Itu Amar sempat berucap seperti itu mas saya. Untuk gugatan cerai ini itu memang hak penuh dari Ibel untuk melayangkan gugatan seperti ini. Ya di satu sisi memang sangat disayangkan menurut saya ya, memang sangat disayangkan, tapi itu tetap kembali lagi itu hak penuh dari Ibel lah untuk melayangkan gugatan perceraian seperti yang dilakukan saat ini. Itu hak penuh dari Ibel, tapi jujur saya sangat menyayangkan hal itu ya. Pada kasus yang kedua ini justru malah tidak bisa melihat suatu harapan yang positif karena sudah berkali-kali. Apa yang bisa menjadi pegangan dia bahwa orang ini betul-betul berubah. Manusia itu memang bisa berubahnya ke lebih baik, bisa berubahnya lebih jelek. Tetapi intinya orang yang kemudian tidak bisa meyakini orang ini bisa saya pegang nggak ya? Apakah dia betul-betul bisa akan berubah? Apalagi kalau manusia itu nggak ada proses belajar. Ini kan artinya yang laki tidak ada proses belajar. Sudah pernah jatuh di hal yang sama, dilakukannya lagi. Mungkin terlalu egois, terlalu sombong terhadap dirinya bahwa dia bisa mengatasi, atau dia merasa bahwa toh cuma kecil, nyoba-nyoba sebentar. Ini yang membuat orang tidak menjadi proses belajar, tidak berubah karena sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya. Dan ini mungkin dilihat oleh istrinya, oleh si wanita, sehingga dia berpikir bahwa apa yang bisa membuat saya yakin di kelak kemudian hari kalau ada masalah, ada apa, dia tidak jatuh di tempat yang sama.
karena udah berkali-kali kok jatuhnya juga tempat yang sama, dan kalau misalnya apalagi ada tambahan kesalahan yang lain, maka makin tidak yakinlah dia bahwa apa yang akan dia suaminya atau itu akan ada perubahan tidak, itu nggak bisa dia yakini bahwa ini akan membuat sesuatu yang lebih baik untuk keluarganya. Untuk memutuskan sesuatu, manusia itu pakai proses juga untuk berpikir. Dia berpikir dan dia menganalisa mungkin apa yang terjadi pada dirinya dengan terhadap suaminya ini. Ini kan sesuatu yang dia coba awalnya meyakini bahwa akan ada perubahan karena mereka katanya sudah hijrah, udah apa gitu. Tapi ternyata hal yang dia pikirkan sudah oke dan akan jalan baik, ternyata tidak gitu. Artinya yang satu tidak ada pendewasaan, yang satu tidak memperlihatkan keinginannya untuk kemudian menjadi lebih dewasa, lebih bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sisi Irisnya, dia melihat proses itu sehingga dia merasa bahwa mungkin saya lebih baik tanpa dia, karena kalau itu kan saya bisa kemudian menjadi berkembang lebih baik, mungkin tidak kemudian harus memikirkan hal, cukup memikirkan anak-anaknya, cukup, menurut saya cukup juga sabar. Memang sebetulnya gini, kalau kita bilang sabar sudah habis, itu nggak boleh. Sabar tuh sebetulnya tak terhingga, tetapi orang bisa jadi tidak ada sabarnya sisa karena dia menganalisis masalah yang dia hadapi gitu. Ini yang kemungkinan harusnya untuk bisa bertahan, dua-duanya harus berkomunikasi, dua-duanya harus kemudian ada hal yang bisa diyakini bahwa bisa ada suatu perubahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.